Halo kerabat, saya Fokus TV ya. Hari ini membahas elemen multidisipliner yang berkaitan dengan pangan lokal di Indonesia. Jadi kata multidisipliner itu kan seperti menjelaskan keseluruhan ya, holistik gitu lah ya. Aspek yang harus dibahas agar terlihat dan terasa holistik atau menyeluruh dan mengarahkan pada hal-hal detail atau jelas ya. Namun dalam mengkaji multidisipliner, itu kan sebenarnya cukup sederhana karena di mana multidisipliner itu kan secara umum merupakan sebuah pendekatan lah ya, di mana dua atau lebih disiplin, misalkan keilmuan nih. Pengertian disiplin di sini kan bisa secara akademis ya, adalah ilmu pengetahuan atau sektor. Nah, sedangkan kita mengetahui kan sektor itu apa artinya. Nah, sektor itu kan lingkungan suatu usaha yang digunakan, tapi tidak ada diplomasi, tidak ada kerjasama, tidak ada koordinasi yang sebelumnya gitu. Kan harus satu rumpun ya biasanya gitu. Kalau misalkan di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu kan ada antropologi, ada sosiologi. Nah, biasanya gitu-gitu aja gitu. Tapi tidak ada dengan lintas fakultas lainnya gitu. Nah, itu biasanya sebelumnya seperti itu gitu, dan tidak lumrah kan satu rumpun antara satu disiplin dengan disiplin yang lainnya. Dan itulah multidisipliner yang sebenarnya harusnya. Nah, tetapi bahasan pangan lokal ya akan menjadi holistik jika ada lintas minat pengetahuan, misalnya ada ilmu sosial seperti sosiologi pedesaan ya, ada antropologi etnopangan, kemudian ada gastronomi, ada seni, ada desain makanan atau ada desain produk, kemudian ada arsitektur dan ada tata kelola perkotaan dan tata kelola pedesaan tentunya. Nah, bahkan agama ya, sektor agama juga masuk nih sekalipun dalam menyikapi disiplin keilmuannya gitu. Bahkan jika ingin membahas pada tingkatan regulasi atau birokrasi, nah itu kan diperlukan kedalaman ilmu politik khusus ya, yang membahas politik pangan. Ya bisa juga sih bahasanya gastropolitik ya, dengan kacamata budaya etnis yang tersebar di Indonesia. Nah, kemudian tidak masalah jika permasalahan atau bahasan pangan lokal di mana cakupan umumnya hanya membahas sektor-sektor yang masih cakupannya seperti sama lah ya gitu, serumpun, kayak misalkan pertanian, peternakan, teknologi pertanian, ekologi manusia, gizi, teknologi pangan, kuliner. Bosan gitu ya. Jadi karena keadaan masyarakat dan kehidupannya itu tidak hanya dalam lingkup pertanian saja dan hal-hal tradisional. Nah, bahkan kedekatan kebudayaannya pun harus melibatkan generasi terbarunya. Nah, generasi yang terbaru sekarang generasi apa? Generasi Alpha, di mana generasi ini lahir pada kisaran tahun 2011 sampai 2025. Itu generasi Alpha kan yang terbaru gitu. Kemudian ada lagi generasi yang mengurus birokrasi ini ya. Ini sangat berbenturan sekali gitu. Birokrasi yang dibikin sama mereka atau hukum pangan di Indonesia itu generasi baby boomer. Kelahirannya paling muda itu tahun 1964. Sangkatan semua bapak saya gitu. Jadi sangat jauh sekali gitu yang bikin hukum pangannya usianya berapa tahun, yang menikmatinya berapa tahun gitu. Dan pelaksana regulasi ya dan undang-undang pangan di pemerintahan itu pekerjanya adalah generasi X, di mana paling mudanya itu kelahiran 1980, dan konsumen dari pangan ya secara garis besar dan paling banyak gitu ya. Bonus demografi itu selalu diwacanakan, selalu dipuji-puji gitu ya. Wah, Indonesia punya bonus demografi dengan usia sekian yang mudanya gitu. Ya, tapi kan itu para penikmatnya gitu, dari generasi Y itu paling muda, kelahiran 1996 gitu, dan generasi Z, Gen Z sekarang. Nah, itu yang main berbagai sosial media itu kan generasi Z, yang paling mudanya itu kelahiran tahun 2012. Nah, itu kan harus ada kolaborasi juga dari berbagai keinginan generasi paling muda gitu. Bagaimana meneruskan estafet pangan lokal dari generasi tertuanya? Adakah titipan wejangan gitu ya untuk memperbaiki sistem pangan lokal dan produknya dalam distribusi dan permintaan pangan yang begitu cepat, dengan keadaan kompetisi bahan pangan lokal berkualitas dari impor pangan. Itu kan selalu pangan lokal Indonesia itu selalu berkompetisi dengan pangan lokalnya dari luar. Kemudian sesekali ajaklah anak-anak kecil seusia taman kanak-kanak gitu ya, anak TK, untuk menjelaskan apa sih makanan favoritnya gitu, kemudian apa yang ingin mereka makan, cita rasa seperti apa gitu. Tanyakan juga dong, itu ambil ke regulasi pangan. Oh, perspektif anak TK tuh kayak gini gitu, jangan berdasarkan perspektif kelompoknya gitu, nggak akan nyambung nanti ke bawah karena generasinya udah jauh banget. Nah, terus itu kan kalau pemerintah ya masih mau bekerja sih,
untuk berbagai golongan masyarakat ya, atau rakyat lah ya, dan memang peduli akan hal itu gitu. Sesekali diajak dong musyawarah besar pemerintah itu, semua golongan itu diajak. Kemudian ada satu hal kayak misalkan permasalahan, kecuali pemerintahnya itu memang sudah sangat canggih menekan indeks kelaparan secara makro dan menghadirkan pangan yang murah meriah gitu. Bukannya pangan murah meriah, malah beberapa pangan nggak ada gitu, bahkan mahal gitu untuk beberapa makanan pokok. Dan membuat rakyat bahagia itu kan mudah ya sebetulnya gitu, dari berbagai usia. Buktinya sederhana, misalkan ya dari satu aspek aja, jajanan anak sekolah akan murah dan mudah didapat misalkan dengan kualitas yang baik, dan bukan wacana belaka bahwa Indonesia adalah negara adiluhung dengan hasil agrarisnya. Itu kayak puisi yang terlalu hiperbola menurut saya. Dan kembali pada multidisipliner yang ada di Indonesia untuk menegakkan bagaimana pangan lokal ini bisa berkembang dalam perubahan setiap zamannya. Ya lihat aja sekarang jurusan penawaran kuliah di Indonesia ada fakultas apa saja dengan berbagai departemennya. Nah, apakah sudah pernah dilibatkan sebanyak itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sistem pangan? Dan tentunya rumpun yang biasa mengelola pangan itu secara makro harus mau berbagi peran, karena tidak ada keilmuan yang bisa tegak berdiri secara tunggal untuk menyelesaikan permasalahan sistem pangan lokal. Nah, mari melihat program studi terbanyak di kampus-kampus di Indonesia ya. Tercatat lebih dari 250 program studi. Nah, apakah jumlah sebanyak ini tidak bisa diajak nongkrong bareng untuk menyelesaikan permasalahan paling dasar gitu, dari ciri makhluk hidup, yaitu bernapas gitu ya. Bernapas nih perlu udara bersih gitu. Mana kelompok mana, prodi mana, program studi apa gitu yang bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran atau karya-karyanya gitu, atau ada gebrakan program apa gitu yang membuat atau menekan polusi yang kotor. Nah, kemudian ciri yang lain adalah makan. Kemudian ada bergerak, jika meminjam definisi ilmu biologi dasar. Nah, kembali pada fakultasnya saja sekarang, apa hal terunik, kemudian apa hal terbaru, bahkan hal apa sih yang paling terimajiner gitu ya. Kalau nggak bisa yang terunik, terbaru, ya hal-hal imajiner lagi nih dalam memperbaiki sistem pangan atau pangan lokal yang ada. Nah, kemudian ada fakultas di Indonesia itu kan banyak ya fakultasnya gitu. Saya rangkum saja ya fakultasnya itu yang masih eksis ya. Biologi, ekonomika dan bisnis, farmasi, filsafat, geografi, hukum, ilmu budaya, ilmu sosial politik, sospol, kedokteran, kehutanan, matematika dan ilmu pengetahuan alam atau ilmu hayat ya kalau dulu bilangnya. Kemudian ada pertanian, peternakan, psikologi, teknik, terus ada teknologi pertanian, ada fakultas komputer, ada kesehatan masyarakat, ada kajian strategis dan global. Itu kan kajian-kajian tentang globalisasi ya itu. Kemudian ada fakultas lingkungan, kemudian ada fakultas perikanan dan ilmu kelautan, kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, terus ada lagi seni rupa dan desain, kemudian ada manajemen, beda sama ilmu ekonomi ya. Kemudian ada sekolah-sekolah vokasi, itu kan masuk juga fakultas ya, fakultas atau ke pilihan sekolahnya. Nah, kemudian ada dari bagian pemerintah juga gitu, atau pemerintahan. Kan ada kementerian ya, kementerian itu banyak sekali. Apakah sudah ada kolaborasi hebat yang bisa memangkas semua permasalahan dari sistem pangan lokal ini gitu. Ya minimal harga satu komoditas pokok itu misalnya beras. Nah, beras itu yakin gak nih harganya Rp5.000 per kilogramnya? Kayaknya gak mungkin deh hal-hal yang kayak gitu untuk masa kini ya. Jika belum mampu, nah harusnya dipikirkan sampai triple multidisipliner dalam kajian sistem pangan. Nah, program apa yang tepat sasaran dan dirasakan oleh semua pihak. Nah, disitulah kan definisi inklusivitas. Semua golongan itu bisa menikmatinya, apalagi ini urusan konsumsi. Nah, kementerian di Indonesia itu banyak sekali. Saya harus mengingatkan kembali ya bahwa kementerian itu banyak gitu, agar bisa berkolaborasi lah untuk sistem pangan ini gitu. Terlebih untuk menguatkan komoditas pangan lokal sendiri gitu. Kementerian di Indonesia beserta turunannya bahkan di tingkat provinsi, kota, kabupaten ada berbagai namanya ya. Bahkan dinas dan fungsinya. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Nah, itu
dari kementerian juga kan di atasnya gitu. Kemudian yang perlu saya ingatkan kembali, kementerian di Indonesia itu ada sekretariat negara, ada dalam negeri, luar negeri, pertahanan, hukum HAM atau hukum dan HAM, kemudian ada kementerian keuangan, energi, SDM ya, terus ada lagi perindustrian, perdagangan, pertanian, kemudian ada lingkungan hidup dan kehutanan digabungkan sekarang itu, terus ada perhubungan, kemudian ada kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, kemudian ada PU dan perumahan rakyat, terus ada kesehatan, ada kementerian sosial, ada kementerian agama gitu, ada kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah, terus ada lagi kementerian ristek kan dan pendidikan tinggi. Itu ristek dikuatin dong ristek. Terus ada kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, terus ada kementerian pariwisata, ada kementerian komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah ya. Biasa kalau anak muda itu social enterprise, nah itu usaha kecil dan menengah itu dibantu gitu. Terus ada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah di situ kan ya konflik agraria itu kan melibatkan itu gitu. Nah kemana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu gitu. Kemudian ada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, terus ada perencanaan pembangunan nasional, kemudian ada agraria dan tata ruang. Nih agraria nih, konflik agraria juga belum selesai gitu. Banyak daerah-daerah atau lokasi-lokasi pertanian yang produktif itu diganti dengan industri dan tidak ada gantinya ke masyarakat lokalnya. Nah itu kan bagaimana gitu permasalahan ini gitu. Itu kementerian loh yang harus ikut campur gitu dalam permasalahan itu gitu dan mengentaskannya. Kemudian ada kementerian badan usaha milik negara, terus yang terakhir itu ada kementerian pemuda dan olahraga. Nah itu pemuda tuh mau dibagaimanakan pemuda yang menjadi bonus demografi. Kemudian itu sekilas ya informasi dari multidisiplin yang bisa dikaji dan dikembangkan untuk turut berkontribusi dalam laju sistem pangan lokal yang terintegritas. Nah, jika ingin negara ini disebut kembali sebagai negara agraris tanpa banyak problema gitu ya, terlalu banyak soalnya problem, minimal tidak ada kenaikan lah untuk angka stunting ya. Itu kan terus melonjak naik gitu, nambah, terus ada lagi faktor X lainnya gitu. Kemudian derajat kesehatan masyarakat juga harusnya tidak ironis kalau misalkan negeri ini sudah mencapai stabilitas maju gitu atau berkembangnya itu beneran berkembang gitu. Terus karena kan fungsi makanan itu betul-betul menjadi manfaat untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya sebagai penambah tenaga kan betul kalori gitu ya, dan fungsi kesehatan lainnya itu sesuai dengan fungsi komoditas pangan yang dinikmati berbagai orang atau berbagai individu, kan kembali lagi ke individu. Nah, jika bangsa Indonesia memiliki indeks kelaparan dari tingkat lokalnya itu rendah, ya maka berpikir, berimajinasi, berkarya itu akan lancar karena nggak lapar. Gitu sederhananya, karena sudah tidak memikirkan bagaimana caranya menukar transaksi ya hanya untuk kebutuhan pangan harian gitu ya. Bukankah negara ini kaya raya dengan slogan favorit ya, ini umum aja, mega biodiversitas, saking berlimpahnya berbagai sumber daya alam. Nah, buktikan saja pada praktiknya konsumen pangan itu ingin segera membeli pangan lokal yang murah, yang berkualitas dan mudah diakses. Ya, itu akan menjadi setitik kabar bahagia sih dari berbagai aksi yang sudah ada. Saya kira cukup ya untuk ini multidisipliner gitu pada pangan lokal. Banyak sekali yang harus dikolaborasikan gitu, dan kami juga menunggu program-program hebat apa sih dari berbagai kolaborator yang ada di negeri ini. Saya kira cukup. Hatur nuhun.